Welcome to Season 2 of Gloria Pachar's Break Talk. Sesi obrolan santai oleh para sahabat untuk menemani waktu senggang kamu di sela-sela kesibukan maupun saat istirahat. Season ini, kami menghadirkan perbincangan menarik yang diambil dari isu-isu dari berbagai komisi dalam gereja dan sharing-sharing otentik yang bermuara pada satu hal, pemuridan. Simak obrolan kami selengkapnya sekarang juga. Yes, akhirnya kita udah di babak paling terakhir nih ya dari pertemuan kita pada hari ini ya. Cece dan Koko, thank you buat waktunya ya. Tapi sebelumnya itu masih ada beberapa pertanyaan lagi sebelum kita balik. Oke, jadi yang pertama aku mau tanya sama Koko Cece. Dulu sebelum menikah, Koko dan Cece pasti punya kehidupan sosial masing-masing. Nah, setelah menikah, apa yang paling berbeda? Bagaimana cara Koko dan Cece membagi kehidupan sosial Koko pribadi masing-masing dengan keluarga yang baru? Ada yang bisa diceritain gak sih? Karena mungkin itu kan juga sebagai ketakutan teman-teman juga di luar. Waduh, kalau aku udah nikah pasti jadi ribet nih, aku gak bisa hangout sama temen nih gitu. Mungkin Koko sama Cece bisa sharing-sharing. Nggak, terserah ini nggak ada sama duluan. Koko ada jadi dulu boleh deh. Ya apa ya? Kita kehidupan sosial ya masih terus jalan juga sih. Jadi maksudnya kita berdua nggak yang melepas juga, tapi juga nggak yang melarang gitu. Jadi kalau misalnya istilahnya dia mau pergi sama temen-temennya, ya ngomong gitu terus habis itu ya tak izinin. Dan aku juga boleh sih sama dia. Dan temen-temenku juga dia kebanyakan tahu sih, temen-temennya dia juga aku tahu gitu. Ya sudah kenal, cuman kalau dia masih mau pergi ya teman-temannya nggak apa-apa. Cuman kita sudah ada komitmen kalau misalnya dari anggota keluarga kayak ada acara birthday, acara ini atau acara-acara lah ya, kita harus ada gitu waktu itu gitu. Kita harus menyempatkan diri untuk bisa hadir di acara sih, maksudnya momen khusus kayak gitu. Dari kamu mau nambahin? Kita sih memang dari awal memang udah ada komitmen, maksudnya kita ini kan punya kehidupan sosial sendiri-sendiri. Nah itu harus tetap dijaga. Saya sama teman-teman atau sama rekan bisnis itu tetap harus ada waktu untuk kumpul networking gitu, soalnya juga penting juga. Jadi kita sama-sama saling mengerti gitu, satu sama lain saling mengerti. Oh iya, kita sendiri kita juga harus tahu diri juga. Oh, kita punya tanggung jawab yang lebih di rumah gitu. Jadi kita mengutamakan keluarga, tetapi kalau untuk networking ya it's okay, nggak masalah gitu. Oke, berarti kan trust sama understanding harus itu ya, harus kuat ya. Oke. Rasanya kalau Koko udah oke deh gitu kan ya. Nah, sekarang Koko, tadi kita sempat pisah ruangan dengan ya. Koko sendiri ini waktu menjalani pernikahan ini kira-kira 8 tahun. Kalau ada masalah, apa Koko punya kayak support system gitu nggak sih yang bisa bantuin Koko misalnya ada, ya aku sendiri nggak tahu gitu kan ya, mungkin ada masalah yang memang harus ada perlu bantuan dari pihak ketiga selain kita ngomong sama Tuhan ya kan, itu kan udah pasti deh. Aku percaya sama Koko sama Cici, pacaran aja ngomong sama Tuhan, apalagi waktu nikah. Ya kalau sama Tuhan pasti ya. Jadi kalau bisa itu malam sebelum tidur itu keseharianku tuh tak cerita sama Tuhan, dan itu pun juga ya nggak setiap hari gitu kan, ya dari lupa gitu, dari bolong. Dan gini, aku bersyukur itu aku ini kebetulan punya komunitas pasutri yang bisa yang kita itu bisa saling membentuk gitu, terus habis itu kita itu juga sharing tentang kehidupan pernikahan tuh kayak apa sih, jadi papa tuh kayak apa, jadi mama kayak apa, terus belum lagi urusan anak-anak gitu kan banyak gitu ya. Dan kebetulan kelompoknya kita ini memiliki pergumulan yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kita sharing ya, oh ternyata ini gini, jadi kita lebih tahu bagaimana cara mengatasi, dan kita bisa saling mendoakan ya sama lain. Kita mendoakan, terus habis itu kita juga bisa bertemu bareng di situ, saling menguatkan. Kayak care group gitu kalau GDG ya, gitu. Oke. Kayak care group gitu ya, isinya juga pasutri yang muda-mudi juga yang baru menikah gitu, yang baru punya anak 1. Nah kita bisa saling menguatkan sih.
enak saling gitu. menguatkan juga ya. Penting lah, kita penting harus punya komunitas yang seperti itu. Soalnya kalau enggak kita akan merasa sendirian gitu. Duh, kok aku tok yang punya masalah kayak gini ya, orang lain enggak. Tapi karena kita punya komunitas, kita jadi tahu, oh ternyata aku enggak sendiri gitu. Pasangan lain itu juga bergumul di hal ini, pasangan lain juga bergumul anaknya seperti ini gitu. Jadi kita tahu dan kita bisa lebih lebih benar gitu dalam menyikapinya gitu. Hukum mau yang nambahin atau Kayaknya semua harus dijawab. Paket lengkap. paket lengkap ya. Oke, Koko tadi sekarang kan sudah ada buah hati kan ya Mas Ti? Nah, itu apakah memang komitmen dari awal? Oke, aku langsung setelah menikah langsung punya anak atau aku tunda dulu kayak gitu? Langsung sih. Jadi anak itu kan menurutnya kita itu anak itu anugerah dari Tuhan. Jadi berkat dari Tuhan juga. Jadi kita setelah menikah ya berkatnya itu ya anak itu. Jadi kita nggak pernah tunda gitu, kita langsung sih gitu. Langsung itu kan ya. Jadi memang sudah di-planningkan ya. Sudah di-planningkan dari awal juga. Apalagi aku termasuk yang suka sama anak-anak gitu. Anak-anak. Jadi punya anak itu blessing banget. Blessing banget. Blessing banget. Oke, Cek. Kita udah di bener-bener ujung nih ya gitu kan. Aku pengen Koko dari Cece ngasihin semua yang nonton podcast hari ini gitu, kasihin satu kalimat atau satu wejangan, bukan wejangan ya, satu satu kata-kata mutiara deh, itu kalimat mutiara buat teman-teman sesuai dengan pasutri muda gitu loh. Mungkin ada pasan-pasan muda di luar sana yang belum punya komunitas, mungkin bisa deh. Jadi satu nggak apa-apa. Iya. Apa ya? Ya pokoknya kita yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan, itu pasti ya. Jadi libatkan Tuhan dalam segala apapun. Kalian misalnya yang jomblo, kamu mau cari pasangan, tanya Tuhan dulu apa benar ini gitu. Kalau misal kalian yang di tahap yang mau menikah, kalian juga mesti libatkan Tuhan. Di saat kalian yang sudah menikah pun kalau misalnya punya konflik atau masalah, ya kita mungkin kita harus kembali ingat ke tujuan pernikahan gitu. Kita pernikahan kan juga bukan cuma cari bahagia ya. Kita juga harus mau membentuk diri itu supaya bisa serupa dengan Kristus gitu. Jadi ya kita memang harus mau berkorban, mau dibentuk oleh pasangan lebih baik lagi. Tapi itu ya nggak mudah. Memang pasti melalui pergumulan, melalui air mata dan lain-lain gitu sih. Dan itu penting juga kita punya komunitas itu, teman-teman yang seiman, teman-teman yang punya pergumulan yang sama, itu kita juga harus berkumpul gitu, harus berkumpul sama mereka, harus punya komunitas. Maksudnya jangan sendirian gitu. Kalau sendirian kita itu akan merasa sepi lah, hidup ini kok gitu-gitu aja, mungkin gitu ya. Tapi kalau kita punya komunitas, kita bisa lebih dikuatkan, kita bisa didoakan, kita bisa saling mendoakan, bisa lebih mengerti. Seperti itulah, maksudnya lebih bahagia lah pasti. Oke Cik, tadi kita ngomong tentang komunitas ya. Jadi sebetulnya komunitasnya Cik apa? Dan misalnya ada teman-teman di luar nih yang pengen join, itu bisa gabung, bisa kontak ke siapa gitu? Bisa kontak ke Gloria, bisa. Maksudnya kan saya ini tergabung di komisi pasutrinya Gloria ya. Ya di sini tuh kita ada wadah. Biasanya itu setiap Kamis minggu pertama, nah itu kita ada kebaktian gitu. Itu kita ada kebaktian dan kita juga ada kelompok kecil-kecil gitu yang terdiri dari 4 sampai 5 pasangan suami istri. Itu kita biasanya tuh intens ketemu 1 bulan sekali. Cuman ini kan karena pandemi, jadi kita ketemunya lewat Zoom. Kalau dulu ya kita ketemuan gitu. Kita ketemuan langsung. Habis itu ya ngobrol, kita makan bareng, terus ngobrol, terus sharing ya apa kehidupan pernikahannya, ya apa anak-anak gitu sih. Terus kita juga membahas firman Tuhan juga. Oh, oke. Dari persekutuan pasutrinya Gloria. Oke, jadi buat kalian semua yang mau, yang lagi berkumpulan sama, boleh ayo gabung, ayo datang setiap hari Kamis ya kan Ce ya. Datang deh ke Gloria.
tanya itu kita ada juga bisa lewat di bawah ini ada IG-nya GKA Gloria. Bisa dilihat nih item event-eventnya apa aja bisa ada di situ semua. Oke, jadi jangan lupa follow ya Instagramnya GKA Gloria Pacar. Oke, thank you banget ya Cece Koko untuk waktunya hari ini gitu kan ya, udah mau kita sharing-sharing sama saya dan sama teman-teman semua yang ada di rumah. Semoga jadi berkat ya kan. Jadi buat teman-teman yang lain yang ada di rumah, terus saksikan ya podcast GKA Gloria Pacar, karena kita mengulik semua apa yang ada di GKA Gloria Pacar supaya kalian bisa lebih dekat dengan kita sana dan kita bisa join. Kita sangat open dengan kalian semua untuk bisa gabung. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya GKA Gloria Pacar. Oke, terima kasih. Selamat sore dan see you. Bye bye.